Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kawula mulyakaken, kawula ta'zimi para masyayikh, para dzurriyyah Pondok Pesantren Lirboyo, wabil khusus kepada dzurriyyah almarhum al-mahfuzullah Kyai Haji Imam Mahrus, dan juga yang kami hormati kepada segenap pimpinan di lembaga yang berada di bawah naungan Yayasan Mahrusiyah, wabil khusus kepada Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Mahrusiyah, serta bapak-bapak, ibu-ibu pengajar, khususnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, kita di pagi hari ini diberi kesehatan, diberi kenikmatan berupa kenikmatan kesehatan, kenikmatan iman, dan semoga sesuai dengan dawuhnya Pak Kepala Madrasah tadi, yakni diawali 2023 ini insyaallah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Melanjutkan pembahasan yang kemarin terkait pengajian Jum'ah Berkah nggih. Nggih. Jum'ah Berkah. Jum'ah Berkah. Jum'ah niku nggih pun berkah. Jum'ah itu adalah hari rayanya umat Islam. Makanya lek Jumat niki kudu seneng, kudu bahagia karena adalah hari rayanya umat Islam. Seperti contohnya apa? Nggih mboten lillahi ta'ala antok, tapi nggih ada berkate kok ngeten niki. Niki kan Jum'ah berkah tenanan ngeten niki. Enten senapa Jum'ah berkat nggih. Niki. Nggih berkat nggih berkah sami mawon lah. Tumpeng, kemudian dagingnya daging sapi, masya Allah. Lak menawi teng napa niki, ketika saya berada di Yaman dulu itu, hari Jumat itu masya Allah benar-benar membawa berkah sekali. Hari Jumat itu bagi kami yang seorang pelajar, seorang pendatang pelajar yang mengharapkan kiriman uang dari orang tua dan kirimannya itu pas-pasan gitu. Kalau di pondok kan biasa hal semacam itu, ngenteni kiriman teko wong tua, kirimannya telat ya wis siap-siap fakir gitu aja. Akhirnya fakirnya kemudian utang ke sana ke sini, minta sumbangan ke sana ke sini, ngemis ke sana kemari, dompleng ke sana kemari, dompleng kancane, nempel-nempel kancane, ngakrap-ngakrap nih kancane yang sedang punya uang, yang uangnya masih banyak. Kalau anak pondok kan biasa semacam itu. Tapi alhamdulillah, kalau saya secara pribadi, saya itu anti menghutang. Moh duwe utang, mikir-mikiri wae, ngebet-ngebet di pikiran. Nah, kalau setiap hari Jumat dulu saya itu dengan teman-teman gitu, wah, iki dino Jumat, hari Jumat, nanti
tetangga ngirimin makanan apa ya. Itu mikirnya masih begitu. Karena Jumat iya sesuai dengan yang temanya ini yang diusung oleh Madrasah Sanawiyah Jum'ah Berkah. Sekaligus ada berkatnya. Itu pikirannya semacam itu. Bayang-bayangnya sudah semacam itu. Wah, ini hari. Soalnya pada waktu itu saya di sana dengan beberapa teman itu mengontrak rumah, ya, mengontrak rumah, bertempat tinggal di sana, mengontrak rumah, sana kemari enak bebas iso metu ning tindi. Kalau di sana, kalau di sini ya ngontrak ataupun ngekos malah ora dadi karena dekat dengan kota, ada rental PS, rental komputer dan lain sebagainya. Wangel, kalau di sana nggak ada. Saya di sana itu menangi pertama kali diletakkannya apa, Teng Tarim itu di kota Tarimnya saya pertama kali ditancapkan dan juga diberlakukannya adanya lampu merah itu saya menangi Mas Yan. Jadi traffic light itu waktu saya ke sana itu belum ada. Nah, ketika ada dipasang gitu, paginya Masya Allah rame sekali di perempatan. Di perempatan itu rame sekali. Duduk-duduk di pinggir-pinggir perempatan. Tujuannya apa? Ya melihat lampu dan orang-orang berhenti di perempatan itu. Niku estu niku. Begitu pula tidak hanya sekedar itu. Ketika adanya traffic light, akhirnya kemudian pada waktu itu. Wah, karena belum paham merah itu harus berhenti, kuning harus hati-hati, hijau harus jalan. Itu belum paham. Saya masih menangis semacam itu waktu ditarim. Ngontrak yes aman arepe neng ndi neng tengah-tengah padang pasir ke sana kemari ya jalannya susah. Akhirnya kemudian ketika Jumat berkah itu wes mengharap-harap karena orang di sana itu kalau hari Jumat niku eh, banyak sekali yang sodakoh. Sodakohnya dengan cara apa? Satu, mereka itu kepada keluarga, ya, kepada keluarganya, kalau hari Jumat kudu mangan enak. Akhirnya ketika hari Jumat mesti makannya enak-enak. Yang kedua kemudian apa itu sodakoh makanan kepada tetangga-tetangga semacam itu. Jadi kalau hari Jumat kami itu yang perantauan, ya, perantauan dan juga yang fakir, yang weselnya mepet-mepet ini, ya, kulon itu weselnya mepet-mepet. Saya weselnya sedikit-sedikit dulu, kirimannya sedikit-sedikit. Karena saya sendiri yang minta. Saya sendiri yang minta, cukup segini saja. Dan juga kalau semisal belum habis, saya tidak akan menghubungi, tidak akan bilang ke orang tua, tidak akan matur kepada orang tua. Kalau sudah benar-benar habis, baru saya matur. Nggak kayak santri sekarang. Santri sekarang isu duit wakeh, sangune sek 100.000, 200.000, ngubungi wong tua, Pak, Bu, arto kula telas. Kalau saya dulu mboten ngoten niku. Saya punya prinsip semacam itu. Kalau belum habis, saya tidak akan menghubungi. Akhirnya ya sudah, biasa semacam itu. Kentekan duit, akhirnya makan nasi dengan bawang putih saja, sudah biasa. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang terbawa. Makan nasi sama bawang putih. Bawang putih mentah itu loh dikeremus. Suaranya terbiasa sampai sekarang. Terbiasa. Badannya tambah sehat, mulutnya tambah bau. Wah, alhamdulillah. Nah, pada hari Jumat akhirnya nunggu-nunggu.
Wah, nanti ini makan apa kita? Nanti dikasih nampanan. Yang sering itu biasanya daging sapi muda sama daging unta. Wah, itu seringnya itu dikiriminya. Enak sekali. Jadi Jum'ah berkah, tur Jum'ah nggawa berkat. Nah itu. Ya ini ku cerita mawon ketika napa? Ketika saya berada di Yaman di Tahrim dahulu semacam itu. Begitu pula ketika berada di Son'a juga semacam itu. Yes. Lak dino Jumat ngarep-ngarep enek pengarep yang mana apa itu mengharapkan adanya sumbangan makanan. Nggih, para bapak, para ibu, para hadirin wal hadirat ingkang kawula mulyakaken, lanjutkan yang kemarin yakni terkait keutamaan eh, lafaz ataupun kalimat la ilaha illallah, yakni sebelumnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila saya ada kesalahan maupun juga kekhilafan entah qauliyah maupun haliyah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lamun enek omongan sing kurang penak nggih niku dianggep wae guyon. Sing penting niki dina Jumat ngaji, tur juga nanti sore jangan lupa. Alhamdulillah, melanjutkan yang kemarin yakni tentang keutamaan kalimat ataupun lafaz la ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan lafaz la ilaha illallah, yang mana sebelumnya saya mengatakan bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini adalah suatu kalimat yang paling mudah kita ucapkan, okay? Suatu kalimat yang paling mudah kita ucapkan, lebih-lebih ketika seseorang dalam sakaratul maut, dalam keadaan sakaratul maut, itu orang dalam keadaan sakaratul maut itu semuanya lemas, semuanya lemes, tidak ada daya sama sekali, bahkan menggerakkan bibir saja itu sangat susah, menggerakkan bibir itu sangat sulit. Akan tetapi ketika mengucapkan la ilaha illallah ini tidak membutuhkan banyak tenaga. Karena apa? Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, bibir bawah dan bibir atas ini tidak saling bersentuhan. Ini kalimat yang paling mudah sekali. Okay. Di dalam kitab dijelaskan bahwasanya waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, man qala la ilaha illallah min khairi ujubin tara biha ta'irun tahtal arsi yusabbihu ma'al musabbihin ila yaumil qiyamah wa yuktabu lahu thawabuhu. Di sini dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, barang siapa mengucapkan, melafalkan kalimat la ilaha illallah dengan disertai min ghairi ujubin, dengan disertai tidak adanya rasa ujub di dalam hatinya, entah itu juga di dalam hatinya ataupun dari ucapan yang keluar, maka toro biha ta'irun tahtal arsi, maka terbanglah lafaz kalimat tersebut yang telah diucapkan oleh orang tersebut niku terbang ke arsy-Nya Allah, di bawah arsy-Nya Allah, dan melafalkan tasbih. Untuk siapa? Untuk orang yang mengucapkan, melafadzkan kalimat la ilaha illallah sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Dan ucapan tersebut ketika kita melafadzkan lafadz kalimat la ilaha illallah, maka juga ditulis sebagai kebaikan, sebagai kebaikan kita, sebagai amal kita. Dan apa kok amal kita? Karena dijelaskan sebelumnya ada uzakata abdanikum. Niku kalimat la ilallah juga termasuk zakat digawe awake
dewi. Zakat untuk diri kita sendiri. Ibaratnya sodakoh lah, sodakoh gaya awake dewi, sodakoh untuk diri kita sendiri. Nah, di sini dijelaskan yang mana ketika kita mengucapkan, melafadzkan kalimat la ilaha illallah ini tidak disertai dengan rasa ujub. Ujub niku napa? Ujub niku rasa bangga. Ujub itu adalah rasa bangga. Rasa bangga niki kalau sudah di atasnya niku menjadi takabur, menjadi sombong. Lah niki sing angel niki. Tapi jangan kemudian sulit ya. Terus kemudian tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah sama sekali, ora tahlilan blas, ora istighfar blas misal. Ya bukan semacam itu, justru sebaliknya kita harus sesering mungkin, perbanyak mungkin tahlil kita, mengucapkan la ilaha illallah, karena kita belum tentu tahu dan kita tidak akan pernah tahu zikir mana, tahlil mana yang diterima oleh Allah, dan juga zikir mana, tahlil mana yang mana kita itu ikhlas dan tidak ujub. Ujub niku pripun to? Bangga pada diri kita. Ujub itu adalah rasa bangga yang keluar ketika kita melakukan suatu perkara yang mana perkara tersebut contohnya perkara yang baik, yang bagus, akhirnya bangga. Kita mengucapkan lafaz kalimat la ilaha illallah semisal, kita mengucapkan la ilaha illallah, kemudian kita bangga kepada diri kita sendiri, saya sudah hari ini sudah zikir mengucapkan la ilaha illallah sudah 1000 kali, saya ini insya Allah. Ataupun kemudian cerita kepada orang lain, aku loh samben dino, samben wengi la ilaha illallah niku gak ketang, gak kurang teko 1000. Itu akhirnya membanggakan dirinya sendiri. Ketika semacam itu, kalimat la ilaha illallah sing mana sakjane wis arepe miber ning disore tahtal arsere sinten Gusti Allah, mudhun maneh ora sida mibur, ora sida munggah. Bergane napa? Wonten ujub, ada ujub ketika melafalkan, ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lah sing perlu diati-ati napa malih ketika wis ujub, sudah bangga pada dirinya sendiri, kemudian meningkat menjadi takabur. Ujub berbangga atas dirinya, apa yang telah dilakukannya, dengan takabur niku benten, dengan sombong niku benten, dengan rasa sombong niku berbeda. Kalau sombong niku pripun? Kalau sombong itu bagaimana? Kalau sombong itu adalah lebih dari membanggakan dirinya sendiri. Bagaimana contohnya? Sombong itu bisa merendahkan kepada orang lain. Yang mana sombong kemudian mengatakan bahwasanya saya ini loh samben dino gak ketang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ping 1000. Awakmu ngono ora tau. Uripmu mek mangan turu, dolen, badmintonan. Waduh. Gak ngono futsalan. Terus kapan awakmu zikirane? Terus kapan awakmu iki ilinge? Kayak saya gini dong. Selalu berzikir dimanapun, dalam keadaan apapun. Akhirnya sombong kepada orang lain. Menyombongkan atas apa yang telah dia lakukan dan akhirnya merendahkan kepada orang lain. Lah niki justru sing lebih bahaya. Wong ujub wae niku bahaya, napa malih sombong. Berbangga atas dirinya sendiri niku mawon bahaya, apalagi sombong.
Akan tetapi kalau semisal ujubnya, akan tetapi kalau semisal berbangga atas dirinya sendiri, ini dengan dirasa bisa memotivasi, disertai dengan memotivasi dirinya sendiri, maka niki mboten napa-napa. Kalau hal semacam ini tidak masalah. Bisa memotivasi dirinya, oh saya dalam satu hari satu malam bisa melafalkan, bisa zikiran la ilaha illallah ping 1000 misal dalam satu hari satu malam. Wah, berarti saya hebat. Besok harus lebih hebat lagi. Besok 1100. Besoknya lagi 1101. Tambah siji-siji ora masalah. Yang penting dapat memotivasi dirinya sendiri menjadi lebih baik lagi. Kalau hal semacam itu tidak masalah. Tapi kalau ujubnya tersebut, berbangganya kemudian ini akhirnya membuat dia sombong. Sombong niku bisa saja sombong terhadap dirinya sendiri, sombong kepada orang lain, dan sombong kepada Allah. Niki sombong ning awake dhewe niki nggih kados niku wau. Akhirnya bangga atas dirinya sendiri, apa yang telah dilakukannya, kemudian sombong, kemudian akhirnya malah ndeledek. Ataupun juga sombong terhadap dirinya sendiri, aku sehat ora apa-apa, santai, badmintonan 3 set oke. Padahal ora mampu, nembe setengah set ngono wis adem panas, wis keringete metu kabeh, keringet dingine metu kabeh. Nah niku kan di luar batas. Nggih, di luar batas. Begitu pula sombong kepada orang lain nggih kados ngoten niku wau. Berbangga apa yang telah dilakukannya, berbangga atas prestasi yang telah dilakukannya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah ping 1000, kemudian akhirnya merendahkan kepada orang lain. Lah niki sing abot niku kados ngoten niku, sing angel niku kados ngoten niku. Nggih. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi akhirnya kemudian ora ujub, tidak ada rasa bangga sama sekali di dalam hatinya. Karena apa? Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ataupun berzikir, ataupun sedekah, ataupun melakukan suatu hal kebaikan, kita itu tidak tahu, ataupun melakukan suatu ibadah sekalipun, kita itu tidak akan pernah tahu dan tidak tahu ibadah mana yang akan diterima oleh Allah. Ibadah mana yang diterima oleh Allah niku mboten ngertos. Tidak tahu kita itu. Maka dari itu sama ketika zikir nggih diperbanyak. Mbuh kuwi engko sing diterima sing ndi. Adewe orang ngerti. Kita tidak tahu. Nah, caranya bagaimana supaya zikir kita, kalimat la ilaha illallah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah dengan cara min ghairi ujubin. Yang mana ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tidak disertai dengan ujub, tidak disertai dengan rasa berbangga atas apa yang telah kita capai, atas apa yang telah kita lafatkan dalam setiap harinya. Nah, niku sing angel nggih niku nggih. Tapi saya ingatkan kembali kados wau bahwasanya jangan kemudian angel berarti rasa dicoba. Angel berarti rasa dilakoni. Mboten kados ngoten niku. Tapi justru sebaliknya, kalau semisal sulit kok angel, maka kita sesering mungkin mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nggih, mengucapkan kalimat la ilallah. Niki dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika seseorang tersebut mengucapkan, melafalkan kalimat la ilaha illallah dengan disertai tidak adanya ujub pada dirinya, pada hatinya, maka kalimat la ilaha illallah tersebut akan terbang menuju tahtal arsnya Allah dan akan bertasbih atas dirinya, yang dirinya niku maksudnya sinten, yaitu adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah min ghairi ujubin.
Nggih, min ghairi ujubin niku. Mungkin maca tasbih teng mriku. Sampai kapan? Sampai ila yaumil kiamat, sampai dina kiamat. Nggih, sampai dina kiamat. Niku. Begitu pula wa yuktabu lahu thawabahu. Ucapan tersebut ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah, tahlilan la ilaha illallah, maka itu juga termasuk ganjaran untuk dirinya. Okay. Kemudian yang selanjutnya waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maratan ghufira lahu dzunubahu wa in kanat mithla zabatil bahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh bahwasanya barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun toh satu kali saja, okay, walaupun toh satu kali saja, niki Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Okay. Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahannya walaupun toh wa in kanat mithla zabatil bahri. Walaupun toh dosa-dosanya, walaupun toh kesalahan-kesalahannya tersebut itu seluas lautan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya bukan seluas lautan, tapi sebanyaknya untruk napa? Untruk niku napa nggih? Busa yang berada di lautan. Nggih, busa yang berada di lautan. Niki wonten sing napa niki memanai semacam itu. Tapi kula angsal makna niku ketika ngaos Zabatul Bahri niku nggih untruke busanya yang berada di lautan. Tapi bukan kemudian napa niki akhirnya kemudian kita satu melakukan dosa ataupun kesalahan terus menerus alah gampang engko karek ngucapke la ilaha illallah gampang engko ya disepura mula Allah niku nggih maha macam itu. Mboten kados ngoten niku. Akan tetapi maksud di sini wa in kanat mithla zabatil bahri bahwasanya Allah niki napa niki akan selalu memaafkan kepada hambanya yang bertobat. Karena Allah adalah Maha Pemaaf. Tapi sekali lagi jangan kemudian akhirnya disengaja, akhirnya kemudian menggampangkan suatu permasalahan, akhirnya melakukan suatu kesalahan, akhirnya melakukan suatu dosa. Mboten kados ngoten niku. Nah, yang dimaksud di sini juga nggih, ghafarallahu dzunubahu, yaitu adalah dosa-dosa sing dosa kecil. Dosa kecil bukan termasuk dosa besar, tapi dosa-dosa kecil nggih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marotan niku nembe sepisan wae. Hanya mengucapkan satu kali saja, hanya satu kali saja niki dosa-dosane niku disepura. Okay. Kalau yang sebelumnya kan napa niki barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kullu yaumin napa niki ping 100. Lah niku sing perlu digaris bawahi juga kullu yaumin samben dina setiap hari, tidak kemudian saiki iya sesuk ora, saiki iya sesuk ora, sedina maca kemudian seminggu leren, telung dina maca sewulan leren, mboten kados ngoten niku. Tapi memang continue terus menerus, setiap harinya dibuat istiqomah, samben dina memang kegiatane siji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah paling sithik kaping 100. Ora kemudian sedina iya seminggu ora. Jangan kemudian akhirnya digawe jadwal seminggu sepisan wae, mboten. Seminggu ping loro mboten, seminggu ping telu mboten, tapi lafate kullu yaumin saben dina. Nggih. Tegese kalimat la ilaha illallah niku
Kata sangat, kata sangat. Begitu pula dijelaskan bahwasanya di dalam kitab lain, dan kitab Daqaiqul Akhbar niku dijelaskan bahwasanya kalimat la ilaha illallah niku bobote, nggih, bobote ketika ditimbang nanti, ketika ditimbang di akhirat nanti, walaupun toh semua amal-amal para makhluk Allah kabeh dikumpulno dadi siji, kemudian diletakkan di suatu timbangan, terus kemudian dibandingkan dengan kalimat la ilaha illallah, teng timbangan niku masih beratan kalimat satu ucapan napa la ilaha illallah niki nembe satu kalimat. Piye lak semisal napa niku beribu-ribu, berjuta-juta dan berpuluh-puluh juta, bermiliar-miliaran kalimat la ilaha illallah. Mula niku ayo monggo kita sedaya, dan juga saya mengingatkan pada diri saya sendiri, saben dina mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal nggih menungso niku nggih sampun di orang Islam nggih, orang Islam niku sudah diperintahkan oleh Allah secara langsung. Wis dikongkon nginget secara langsung setiap hari itu hanya lima kali di dalam sholat. Kon ngiling-ngiling niku nggih, masya Allah, si angel banget. Memang perawaane wong niku, perawaane menungso niku nggih, malas niku wis mesti ono. Malas niku wis sudah menjadi perawaane menungso. Maka dari itu Allah dewe sing ngutus, Allah dewe yang memerintahkan untuk mengerjakan sholat 5 waktu. 5 waktu wae ngono ya sik diolor-olor. Sik engko dhisik. Engko dhisik sik mangan. Nanti dulu nembe adzan wae kok. Engko dhisik nembe 5 menit yang lalu adzane. Engko dhisik nembe setengah jam sik tak leren sik. Mari sekolah kesel. Engko dhisik leren dhisik. Mari napa? Badmintonan sik atus dhisik dan lain sebagainya. Akhirnya keturun gak sida salat. Niku menungso niku kados ngoten niku nggih. Kados menungso iki kados ngoten niku. Nggih. Nah niki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marotan, walaupun toh satu kali, wa in kanat mithla zabatil bahari. Walaupun toh sepisan wae niku wis termasuk saged napa niki melebur dosa-dosa kita, walaupun toh dosa-dosa kita itu seluas lautan ataupun sebanyak busa yang berada di lautan. Akan tetapi saya ingatkan kembali, ojo kemudian menggampangkan akhirnya berbuat kesalahan, berbuat dosa. Walah, wong iku hadise kayak ngono kuwi ya kok santai wae lah. Nanti ya pasti kita dimaafkan. Ya memang benar. Nggih memang benar bahwasanya tiang Islam niku sedanten emben niku mlebu surga. Tapi kan enek kadare dhewe-dhewe. Ada kadarnya sendiri-sendiri. Mlebu surgane kapan? Diombah dhisik ning neraka. Pirang tahun, pirang puluh tahun, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun. Nah, ini kalau bahas itu nanti pembahasannya berbeda. Jangan dikira kemudian satu harinya di akhirat niku sama dengan satu harinya di dunia. Mboten beda. 1 jamnya di akhirat sama dengan 1 jamnya di dunia. Mboten benten. 1 menitnya saja itu sudah berbeda. 1 menitnya itu sudah berbeda. Neng dunia niku gak enak apa-apa nih. Neng dunia itu hanya sebentar saja. Makanya makna ad-dunya niku maknane sementara. Lah maknane akhirat niku kekal selamanya. Walaupun selama apapun neng dunia, neng akhirat ora enak apa-apane. Mung sak kedepan mata. Hanya sekedar satu kedipan mata. Melanjut hadis yang selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam idza
idza amarul mu'minun alal maqabiri faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawarallahu tilkal kubur kullaha wa ghafara liqailiha wa kataba lahu alfa alfi hasanatin wa rafa'a lahu alfa alfi darajatin wa hatta anhu alfa alfi sayiatin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh bahwasanya ketika ada seorang mukmin, kemudian mukmin tersebut berjalan di depan kuburan dan kemudian mukmin tersebut mengucap Allah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niki seorang mukmin berjalan di depan kuburan, di depan kuburan. Makbarah lah ibaratnya. Maka dijelaskan nawarallahu tilkal kubur kullaha. Maka orang yang di dalam kuburan tersebut itu akan diterangi oleh cahaya. Kuburane wong niku diterangi oleh cahaya. Ya, dijelaskan kalau kuburan niku adalah suatu tempat yang sempit, suatu tempat yang gelap, suatu tempat yang pengap, ya, suatu tempat yang gelap, sempit, pengap, pokoknya gak penak banget lah kuburan niku, gak penak banget. Tapi ketika ada seorang mukmin lewat di depan kuburan, lewat di depan makbarah dan mengucapkan kalimat tersebut, maka yang berada di kuburan tersebut akan mendapatkan cahaya. Tapi ini tidak hanya untuk satu kuburan saja, ya, tidak hanya satu kuburan saja, tapi makobir, kabeh kuburan ning kono. Sing ning kono sing ati dikubur wong pira, ya kabeh entuk cahaya. Ibaratnya di napa niki kalih Gusti Allah niki dikai keringanan, kemudian wis santai dhisik dikai cahaya. Siksane dimandekno dhisik merga wonten tiyang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niki ndongaaken juga kepada orang sing di dalam kubur ini diri kita mana bahwasannya wa khafara liqali ilaha, juga kepada orang yang mengucapkan napa niki lafaz tersebut. Kita akan juga diampuni dosanya karena kita termasuk ibaratnya nopo, hikmahnya bukan hanya diterima oleh orang yang sudah meninggal, yang sudah berada di dalam kuburan, tapi hikmahnya juga kita terima. Ketika kita kebaikan tersebut yang mendapatkan itu, ketika kita itu mengucapkan kalimat tersebut di dalam suatu kuburan, di depan kuburan, tidak, yang senang bukan hanya orang yang di dalam kuburan saja, tapi kita pun juga mendapatkan ganjaran. Makanya napa niki ketika dikubur ya pesen dhisik kepada napa niki dulur-dulure, kepada anak-anaknya, kepada saudara-saudaranya, kepada suami ataupun istrinya,
Ojo lali aku engko didongakno ning kuburan. Ojo lali aku ditahlili ning kuburan. Ya, napa malih niku di dalam kitab dijelaskan bahwasannya teng Dalil Akbar niku dijelaskan ketika seseorang tersebut telah dikubur, ya, telah dikubur 15 menit pertama niki genting-gentinge ngaget-ngagetine malaikat datang kepada orang yang dikubur. Makanya besok niki pesen kepada saudara-saudaranya, kepada dulur-dulure, kepada keluarganya, engko aja langsung ditinggal ya, lah aku wis dikubur, wis dipendem, aja ditinggal langsung. Tunggonono minimal ya sak jam utawa 3 jam lah. Tunggonono dhisik. Kalau tahlilan yang dukur kuburan ya ora masalah. Nggih. Nah niki juga termasuk manfaat dari ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika di depan kuburan. Maka orang yang di dalam kuburan tersebut kuburannya menjadi terang, dan tidak hanya sekedar itu saja, kita pun juga akan mendapatkan hikmahnya, yaitu adalah kesalahan ataupun dosa kita akan diampuni oleh Allah. Yang mana wa kataballahu alfa alfi hasanatin. Orang yang mengucapkan kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhiril ayat, bahwasanya kita akan dicatat kebaikan kita sebanyak alfa alfi hasanatin. Alfa alfi hasanatin niku lak maknane jawane niku 1000 ewu. 1000 ewu niku pinten? 1 juta. 1000 ping 1000. 1000 ping 1000 lak 1 juta to. Gitu. Nole 1000 niku pinten? 3. Nggih, 1 juta nole 6. Lah gitu. 1000 ewu, 1 juta. Kita akan dicatat oleh Allah bahwasanya kita telah melakukan 1000 kebaikan. Gampang gitu. Penak. Orang Islam di dalam agama kita dipercayai bahwasanya kita itu wong Islam niku gampang gawe sekali membuat amal, tapi kita begitu pula juga kita sangat mudah sekali untuk melakukan suatu kesalahan, tapi angel istighfari. Padahal setiap harinya kita itu ada 2 malaikat yang selalu mendampingi kita di kanan dan juga di kiri kita, yang mana mencatat amal-amal kita adalah setiap harinya. Sing kanan nyatet amal apik, sing kiri nyatet amal Allah. Dan di situ sebenarnya sudah diberi napa niku keringanan. Keringanannya berupa apa? Yaitu ketika kita melakukan suatu perbuatan baik, langsung secepat kilat malaikat tersebut mencatat di buku catatan tersebut. Niki wow, napa berkat niki wow. Langsung, berkat nyampe. Padahal durung nyampe mriki nembe digawa langsung malaikat cepat. Bahkan juga walaupun toh kita walaupun toh masih niat saja. Nah niki sing penak niku. Walaupun toh kita masih ada niatan saja, tapi durung dilakoni niku wis dicatat. Sudah niku dicatat amal baik kita karena sudah mempunyai niat, walaupun toh belum melakukan. Apalagi kalau sampai melakukan kebaikan tersebut dicatat maneh. Makanya para bapak, para ibu, yuk niato sing apik-apik sesering mungkin. Walaupun toh durung tentu ngelakoni. Sementing wis entuk ganjaran. Tapi sebaliknya kalau seseorang tersebut itu melakukan suatu keburukan, suatu dosa, malaikat sing kiri niki ngenteni dhisik. Malaikat yang mencatat tentang kejelekan ataupun keburukan ini menunggu dulu, nunggu dhisik.
Bahkan tidak hanya sekedar menunggu saja, takok neng malaikat sing mencatat kebaikan, iki piye penake, tak tulis apa ora, tak catet apa ora. Sik tunggunen dhisik. Pirang menit, 7 menit, sik. Wis iki wis 7 menit piye tak catet, sik tunggunen dhisik sak jam. Sik tunggunen dhisik sampai ditunggu petang jam, kok ora istighfar, kok ora njaluk ngapura, kok ora bertobat, catet wae. Niku padahal sudah diberi keringanan semacam itu. Nggih. Menungso dalam agama kita niku wis dikei keringanan kaya ngoten niku, tapi kon istighfar wangele masyaallah. Kon istighfar, kon ngakoni kesalahan, masyaallah. Lah ora enek bukti, ora. Lah ora enek CCTV, ora. Niku saiki dunya sakniki ngoten niku. Biyen butuh bukti, butuh saksi, butuh sing nyawang. Saiki butuh CCTV. Kalau tidak ada CCTV, maka tidak ada bukti, berarti saya tidak melakukan suatu kesalahan. Nah, niki sing angel. Repot niku sakniki. Kabeh butuh CCTV. Lah wong jujur sakniki kan angel to. Wong jujur niku angel sakniki. Soalnya napa? Kabeh sakniki njaluk bukti. Buktine napa? Mana rekamannya? Mana CCTV-nya? Mana videonya? Mana fotonya dan lain sebagainya. Nah, sakniki angel kaya ngoten niku. Nah, niki orang yang mengucapkan kalimat tersebut wa kataballahu alfa alfi hasanatin. Dicatat 1 juta kebaikan untuk dirinya. Gampang banget adewe sebagai orang Islam niki ngumpulne amal niki di dalam Islam niku gampang banget. Begitu pula warafa Allahu alfa alfi darajatin. Allah akan mengangkat derajatnya sebanyak 1 juta derajat, ditinggikan derajatnya. Orang dicatat sebagai kebaikan, dia telah melakukan suatu kebaikan untuk ganjaran 1 juta, tapi juga dia dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula wa hatta anhu alfa alfi hasa, diangkat derajatnya 1 juta, dan juga dia kesalahannya ini di sepuro. Kesalahannya ini dimaafkan sebanyak 1 juta kesalahan. Itu dengan hanya mengucapkan 1 kalimat saja. Maka dari itu sesering mungkin lewat depan kuburan. Enak ya lak ngono iku ya. Akhirnya kemudian cari rumah, cari kontrakan, bangun omah ning ngarep kuburan. Lah wong lewat wae ngucapkan niku 1 kalimat saja, masya Allah dicatat 1000 kebaikan, diangkat derajatnya dicatat 1 juta kebaikan, diangkat derajatnya 1 juta, dan juga di sepuro 100 juta kesalahan. Niku ketika lewat saja, ketika membacakan lafaz tersebut di depan kuburan. Lak ngono tak mbangun omah ning ngarep kuburan. Wah, niki isu-isu liyane jogging, liyane olahraga, kita di depan kuburan karo wiridan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Awan-awan sing liyane padha leyeh-leyeh mari kerja, adewe ning ngarep omah ndelok pemandangan kuburan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sore-sore sing liyane leyeh-leyeh nggih ngabuburit, adewe ning ngarep kuburan maneh. La ilaha illallah. Nggih. Wah niku. Itu termasuk motivasi akhirnya kemudian cari rumah di depan kuburan. Nggih niku beberapa
beberapa keutamaan ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan juga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga kita semuanya ini termasuk hamba Allah yang selalu berzikir kepada Allah, selalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan selalu mentaati apa yang diperintah oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita diberikan umur yang panjang, umur yang barokah, dan tentunya umur kita tersebut kita lakukan, kita gunakan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini. Kita lanjutkan insya Allah pertemuan yang akan datang, karena sudah 45 menit lebih. Kalau di dalam sepak bola kan satu babak 45 menit. Ini saya lihat 45 menit lebih 2 menit. Berarti kan sudah ada kelonggaran perpanjangan waktu 2 menit. Maka dari itu kami akhiri, semoga ada manfaat dan barokahnya, dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapat. Akhirul kalam, wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.